Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. J dimanapun Anda berada? Sudah lama kita tidak bersua dalam video yang ada wajah saya. Nah, kali ini saya memunculkan wajah saya dan konten kali ini mungkin sedikit berbeda. Kenapa? Karena saya akan berikan tips kepada Anda yang saat ini sedang kepepet duit, ya, sedang butuh uang, sedang tidak punya uang, sedang gelisah. Kenapa? Karena keuangannya dalam kondisi yang sangat terjepit. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah pesan WhatsApp dari seorang kawan yang isinya kurang lebih seperti ini. Halo Mas, kalau bisa tolong pinjemin duit dong, gitu. Ketika menerima pesan seperti itu, kira-kira apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan? Ya, apakah Anda yang begitu saja meminjamkan duit kepada orang tersebut, atau mungkin Anda harus pilih-pilih? Kenapa ya saya harus meminjami duit, untuk alasan apa? Atau mungkin Anda orang yang sangat baik sehingga ya oke lah, pinjam saja. Ya, saya tidak mau sebuah hubungan pertemanan, sebuah hubungan persaudaraan akan hancur gara-gara duit. Misalkan ya, pada waktu meminjam duit sih baik, tetapi ketika sudah jatuh tempo atau sudah waktunya untuk membayar, tidak ngabari bahwa ia tidak bisa atau tidak sanggup membayar, atau bahkan ia tidak membayar sama sekali akan apa yang di awal ia berjanji untuk membayar hutangnya pada tepat waktu. Sehingga kira-kira ketika terjadi kondisi yang demikian, apa yang terjadi? Tentu persaudaraan akan menjadi retak. Ya, hubungan pertemanan, hubungan yang semula baik-baik saja tiba-tiba akan jadi jauh. Nah, tentu hal seperti itu tidak kita inginkan. Maka kali ini saya akan berikan beberapa tips apa yang harus kita lakukan seandainya kita dalam posisi yang terjepit. Ya, tips yang pertama adalah miliki keyakinan. Kuncinya itu dulu, miliki keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa setiap permasalahan akan menemukan solusinya, termasuk solusi atas masalah keuangan Anda. Ya, apakah harus pinjam duit? Ya, mungkin itu sebuah solusi, tetapi kalau ada solusi yang lain, why not? Kita akan mencari solusi yang lebih baik, yang lebih safe, yang mungkin tidak merendahkan harga diri kita. Ingat, orang yang berhutang itu pasti merasa bahwa harga dirinya akan jatuh. Iya atau tidak? Ya, saya yakin Anda semua setuju bahwa orang yang berhutang akan merasa harga dirinya jatuh. Ya, maka kita hindari dulu cara berhutang. Ya, kalau tidak punya keyakinan, itu adalah sebuah krisis mental. Nah, ketika Anda memiliki keyakinan yang kuat, maka Anda bisa melangkah ke depan dengan lebih percaya diri, akan mudah untuk menemukan solusi atas permasalahan Anda. Yang kedua, jangan mengeluh, ya, apalagi mengeluh kepada orang yang tidak tepat. Bukannya masalah Anda bisa selesai, bisa-bisa masalah Anda akan runyam. Ya, mengeluh bukanlah sebuah solusi. Jadi hindarilah mengeluh, apalagi mengeluh di sosial media, apalagi mengeluh kepada teman yang juga sama-sama butuh uang, mengeluh kepada teman yang sama-sama kepepet. Aduh, kacau deh. Ya, hindari itu. Tidak usah mengeluh, mengeluhnya kepada Tuhan saja. Tips yang nomor 3, munculkan energi positif dalam diri Anda. Caranya bagaimana? Ciptakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Ya, mungkin semula Anda merasa jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak-anak. Nah, luangkan waktu, berikanlah kebahagiaan-kebahagiaan kecil untuk istri Anda, untuk suami Anda, untuk anak Anda, untuk orang tua Anda, untuk keluarga Anda. Ya, membuat kebahagiaan tidak melulu harus dengan uang yang banyak. Misalkan Anda bisa mengajak jalan anak-anak Anda dengan pergi ke sungai, mancing bersama-sama, atau membuat mainan sama-sama, atau mungkin ya menemani istri masak, mungkin ya. Ya, yang penting apa? Timbul sebuah energi positif dalam diri Anda, sehingga akan muncul sebuah kebahagiaan,
Anda mungkin akan sedikit melupakan beban ekonomi Anda. Nah, ketika energi positif sudah muncul dalam diri Anda, tentu akan muncul ide-ide segar, akan muncul sebuah solusi-solusi atas permasalahan. Langkah yang nomor 4, coba evaluasi. Apa sih yang sebenarnya menjadi masalah utama yang menyebabkan Anda menjadi kekurangan finansial? Apakah karena gaya hidup? Apakah karena hutang? Apakah karena pengeluaran yang mendadak besar? Apakah karena usahanya jatuh? Ya, coba evaluasi. Kira-kira setelah Anda menemukan titik utama permasalahan Anda, maka langkah selanjutnya adalah fokus pada solusi. Misalkan, ternyata yang menyebabkan saya kekurangan uang adalah karena terlalu boros, terlalu berlebihan, terlalu foya-foya, lalu membelanjakan barang-barang yang tidak penting. Nah, kalau Anda mengetahui masalah Anda, segera pangkas hal tersebut, rubah gaya hidup Anda, rubah gaya yang semula konsumtif menjadi seperlunya saja, yang menjadi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Contohnya, atau mungkin karena pengeluaran yang tiba-tiba besar, apakah harus jual aset? Apakah harus jual mobil? Why not? Kalaupun harus jual mobil ataupun mungkin harus jual properti, ya, jangan takut untuk kehilangan sesuatu di dunia ini, ya. Anda akan bisa mudah untuk mencari gantinya ketika pikiran Anda fresh, ketika pikiran Anda segar. Jangan khawatir untuk kehilangan aset. Dan langkah yang terakhir adalah sedikit lebih bekerja keras, fokus pada menciptakan solusi atas permasalahan yang sebenarnya Anda hadapi, ya. Ketika kita dalam kondisi tertekan, ya mau tidak mau kita harus bekerja keras dong, berpikir ekstra keras. Mungkin ketika anak-anak sudah tidur, ketika istri sudah tidur, ketika suami sudah tidur, kita masih berpikir, kita masih berusaha untuk mencari ilham, atau mungkin doa kita juga lebih keras, ya. Semula tidak sholat tahajud, kita menjadi rajin sholat tahajud. Ingat, ada sesuatu kekuatan yang menggerakkan di luar akal kita, kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Sobat Mr. J, semoga tips-tips kecil ini menjadikan titik pencerahan bagi Anda yang saat ini sedang kekurangan keuangan atau sedang menghadapi kondisi finansial yang sangat sulit, dan semoga bermanfaat. Salam bangkit dan bermartabat.